kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tandanya sederhana, mulai kita di rumah kita. Para jamaah, apakah ketika kita di rumah itu membangun konsep contoh yang diajarkan oleh Al-Quran, contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi? Itu yang kita lihat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman di kantor. Para jamaah, kalau sebagian besar orang di kantor itu tidak suka pada kita, sementara orang di kantor itu adalah orang yang baik-baik, maka segera retrospeksi. Kita berada dalam jalur yang benar atau tidak. Saya ulangi karena ini keseharian. Kalau di kantor kita itu adalah orang-orang baik, bawahan-bawahan kita, hubungan ke samping kita, hubungan ke atas kita, itu adalah mereka orang-orang baik. Lalu kita menjadi orang yang tidak disukai di kantor itu, maka ada tanda bahwa indikator hubungan kemanusiaan kita kurang baik. Lalu mestinya apa? Mestinya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Mestinya kita dicintai oleh orang-orang yang baik. Mestinya kita disukai oleh orang-orang yang Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut setia beliau. Yang ketiga, para jamaah, panggilan takwa itu sering kita dengar. Bukan hanya tiap hari raya, tapi hampir setiap pekan kita dengar panggilan untuk menjadi orang yang bertakwa. Saat ini posisinya saya yang mengajak para jamaah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan ini para jamaah insya Allah sejalan
dengan puasa yang telah kita lakukan selama ini. Yang kelima, para jamaah mungkin bisa lihat background di backdrop ini ya, atau mungkin karena tidak semua bisa melihat langsung, saya bacakan biar para jamaah punya gambaran apa ini yang mau disampaikan. Indikator outcomes puasa Ramadan. Jadi ada 4 kata di situ, ada indikator, ada outcome, ada puasa, ada Ramadan. Ya. Para jamaah, pertama apa tuh indikator? Tadi ke sini, kalau naik sepeda motor, di situ ada tanda itu. Kecepatan jenengan berapa, bensin jenengan ada atau tidak, itu ada tanda. Jadi kalau tadi ke sini naik mobil, itu ada tanda bensinnya penuh atau tidak, itu terlihat. Itu namanya indikator. Jadi tanda-tanda ini apa? Penting. Kenapa penting? Karena kalau kita sudah tahu bahwa bensin kita habis, itu berarti kendaraan kita nggak bisa kita pakai datang ke sini. Kalau kita tahu bahwa indikator bensin kita ada, itu salah satu tanda bahwa kendaraan ini bisa mengantarkan kita nyampe ke sini. Indikator. Ada kata outcome. Wah, ini kayak kuliah Ustaz. Bukan, pendek saja. Para jamaah, kalau jenengan selesai melakukan sesuatu, itu pasti ada hasilnya. Ya. Hasil itu yang kemudian disebut dengan outcome. Ya. Teman-teman yang backgroundnya perencanaan di pemerintahan, insya Allah familiar dengan kata-kata ini. Bapak-bapak, ibu-ibu guru itu familiar dengan kata indikator, tapi bukan outcome. Ya. Lah, kemudian berikutnya tentang puasa Ramadan. Itu sudah biasa kita dengar. Rujukannya apa yang mau saya sampaikan ini? Ayatnya insya Allah kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam la'akama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi para jamaah, goal atau tujuan utama kita itu, tujuan besar yang akan dicapai dalam puasa itu adalah tattaqun. Dari sinilah para jamaah kita bisa melihat kemudian lalu indikator outcome, tanda-tanda bahwa puasa kita itu berhasil, lalu dari mana? Dari kata tattaqun itu para jamaah. Jadi kita lihatlah apa aspek-aspek yang bagian-bagian yang itu menjadi tanda atau bidang dari orang takwa. Kayaknya nggak mungkin saya sampaikan semua, tapi paling saya ngambil 1 atau 2 sesempatnya. Kalau di surat Al-Baqarah di bagian awal itu ada penjelasannya. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aspek pertama ini para jamaah, Quran itu hudan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Dari aspek ini kita bisa buat tuh indikatornya, tanda-tandanya. Siapa yang bertakwa? Yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai hudan.
sebagai petunjuk dalam kehidupan kesehariannya, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai bagian dari tata bernegara, berinternasional, berhubungan internasional. Itu yang dipakai. Jadi ini aspek, baru saya ngambil aspek satu, padahal penjelasannya banyak. Apalagi alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada lagi. Loh, kalau itu disampaikan semua sampai pukul 9 kayaknya kecapean ya. Saya ngambil aspek satu saja tadi, bahwa aspek yang mesti kita buat tanda-tanda kebertakwaan kita itu adalah apakah nanti atau setelah ini kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya. Kalau belum, indikator outcome ini nggak dicapai para jamaah. Jadi jenengan kemarin puasa itu berhasil, tapi berhasil tidak makan minum, berhasil tidak berhubungan suami istri, berhasil tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berhasil. Tapi untuk sekedar indikator output namanya. Padahal yang dituntut atau yang menjadi mimpi kita bersama adalah la'allakum tattaqun. Ya. Nah, kita preteli sedikit. Kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tandanya sederhana. Mulai kita di rumah kita. Para jamaah, apakah ketika kita di rumah itu membangun konsep contoh yang diajarkan oleh Al-Quran, contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi? Itu yang kita lihat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasangan hidup kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman di kantor. Para jamaah, kalau sebagian besar orang di kantor itu tidak suka pada kita, sementara orang di kantor itu adalah orang yang baik-baik, maka segera retrospeksi. Kita berada dalam jalur yang benar atau tidak. Saya ulangi karena ini keseharian. Kalau di kantor kita itu adalah orang-orang baik, bawahan-bawahan kita, hubungan ke samping kita, hubungan ke atas kita, itu adalah mereka orang-orang baik. Lalu kita menjadi orang yang tidak disukai di kantor itu, maka ada tanda bahwa indikator hubungan kemanusiaan kita kurang baik. Lalu mestinya apa? Mestinya kita bersama dengan orang-orang yang baik. Mestinya kita dicintai oleh orang-orang yang baik. Mestinya kita disukai oleh orang-orang yang baik. Itu di kantor. Di rumah gampang ceknya, pakai tangan orang lain lalu suruh istri atau siapa gitu, suruh pasangan kita, ditanya pasangan kita tuh, dicek suamimu seperti apa atau istrimu seperti apa. Kalau istri kita baik kemudian bilang bahwa kita ini orang baik, kesaksian istri kita insya Allah lebih baik dari kesaksian jenengan yang banyak begini. Kalau jenengan lihat saya saat ini karena baru ketemu saat bicara di mimbar, mungkin akan mengatakan Ustadz itu baik. Tapi jenengan dengan bekal apa bilang Ustadz itu baik?
Dengan pengalaman apa jenengan bikin menyatakan Ustadz itu baik? Hanya dengan bekal bertemu kira-kira 10 menit. Sementara pasangan hidup kita bertemu kita 24 jam sehari. Tahu dari A sampai Z. Kalau dia yang bilang kita baik, memang insya Allah pola hubungan kita di rumah itu baik. Indikator itu mesti dicermati. Ini mungkin tanda-tanda suruh akhiri. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama hubungan di kantor, yang kedua hubungan di rumah, yang ketiga hubungan dengan partner dalam urusan bisnis. Para jamaah, ingat ini, kalau almarhum, saya punya kenalan pengusaha dulu di Gresik, itu pengusaha real estate itu ya. Almarhum itu bilang begini, Pak, Mas, karena saya masih mahasiswa saat itu, Mas, kalau mau ngetes orang itu baik atau tidak, tes dengan duit. Kalau dia amanah berarti dia baik. Uji. Nah, para jamaah, partner bisnis kita itu juga tahu banyak tentang kita. Pelihara hubungan ini dengan baik dan biarkan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ikut bersaksi, Ustadz Ahmad itu baik. Ya. Biarkan, beri kesempatan dia bersaksi. Mungkin itu para jemaah indikator yang ingin saya sampaikan. Lihat tanda itu dalam hubungan kita di kantor, lihat tanda itu dalam hubungan kita di rumah, lihat tanda itu dalam hubungan kita bersama manusia lainnya, khususnya dunia ekonomi. Loh, yang lain mana Ustaz? Semoga lain kali bisa ketemu lagi. Apa itu lanjutannya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Di akhir kesempatan ini mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslim al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau turunkan semangat beribadah kami setelah Engkau memunculkannya di hati kami. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberinya petunjuk. Ya Allah, tetapkan, kuatkan keyakinan kami, kuatkan semangat kami dalam berislam keseharian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.